Setelahnya kita melaksanakan evaluasi beberapa minggu kemarin. Alhamdulillah kalau diperhatikan perubahan makin membaik dan terus membaik. Tapi tidak ada salahnya evaluasi ini kita laksanakan minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali, agar semua aturan, tata tertib dan lain sebagainya bisa dipastikan bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi ada ahwat yang pulang ya? Harusnya mulai hari tadi itu sudah dilaksanakan jalur baru ya, tapi karena memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi, mungkin nanti kita akan bacakan malam hari ini. Nanti setelahnya mendapatkan jadwal baru. Kalau mengenai tentang bisa bebas jajan ya, terutama jajan sama handphone. Kalau handphone sudah ada yang disandra 2 orang, tapi di luar akhwat santri kan boleh ada yang bawa handphone. Nah ini untuk masalah jajan ya. Jadi ini para santri harus paham bahwa larangan untuk tidak membawa bekal uang jajan dan tidak boleh jajan sembarangan itu maksudnya agar segala bentuk kesehatan dan sebagainya terjamin ya. Jadi nanti di grup wali santri diinformasikan bahwa santri tidak boleh jajan sembarangan. Nah, karena kalau menu yang kita sediakan insya Allah aman. Tapi kalau sudah jajan yang macam-macam, ini nanti ada banyak faktor. Pertama, kasihan kalau teman yang lain yang tidak dia bawa bekal, bawa jajan, ini akan tidak baik. Yang kedua, kalau makan tidak terkontrol oleh pengurus, nanti kalau sakit mau bagaimana gitu. Jadi usahakan nanti untuk ke depan setelah diberlakukan jadwal, santri harus mengikuti semua aturan. Nah, jadi nanti kalau urusan jajanan malah maunya apa nanti kita makan bareng, jajan bareng gitu. Tidak boleh ada yang jajan sembarangan. Alhamdulillah ini untuk diketahui oleh para pengurus, para murabi, untuk semua jenis kebutuhan santri. Malam tadi dimusyawarahkan dari mulai kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, susu dan madu lain sebagainya, termasuk alat tulis, kitab-kitab, alat mandi, perlengkapan P3K, obat-obatan, semuanya sudah insya Allah mulai minggu ini semuanya aman. Semuanya aman, karena nanti masing-masing memegang tanggung jawab, termasuk alat masak. Jadi ada saudara kita, sahabat kita yang sudah menyanggupi kebutuhan alat masak sekomplitnya. Nanti kalau ada santri baru, nanti piringnya baru, gelasnya baru, sendoknya baru, semua sama. Nah, dan ini berlaku bukan hanya untuk santri tahfidz, tapi termasuk santri tirakat. Jadi sabun habis ngambil, nanti di koperasi tidak usah bayar. Sikat habis ngambil, rinso habis ngambil gitu kan. Karena sudah ada saudara-saudara kita yang sudah masing-masing mengambil jatah. Wah, saya sabun cuci secukupnya sampai hari kiamat katanya. Alhamdulillah. Wah, nanti saya kebutuhan minyak gorengnya, saya buahnya, saya susunya gitu kan. Insya Allah doakan semoga para guru-guru, para saudara, para kakak kalian yang sudah menyanggupi
memenuhi kebutuhan guru ngaji, kebutuhan santri semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya dan dimudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki yang halal dan berkah. Nah, jadi ini adik-adik harus lebih semangat, harus seimbang. Kita selain daripada kita mengejar cita-cita menjadi harapan orang tua, kita juga tidak boleh mengecewakan orang-orang yang andil turut serta sehingga mengantarkan kalian sampai menjadi hafidz-hafidzoh dan menjadi para muallim ataupun ulama-ulama yang bisa melakukan perjuangan. Di situ ada keterangan-keterangan yang sudah Umi dan guru-guru dirancang bahwa peran daripada santri pondok tirakat ini sangat besar nanti. Karena nanti setiap kobong nanti ketua kobongnya santri tirakat. Misalkan nanti kita bikin label di kobong ini misalkan asrama ataupun kobong Salman Al-Farisi, nanti ketuanya Makmus misalkan. Nah, itu bertanggung jawab atas santri-santrinya. Minimal satu orang pegang satu, karena santrinya sekarang belum banyak. Jadi kalau ada santri tahfidz yang mondok di sini, nanti ada penanggung jawab sebagai yang ngurusin segala sesuatunya, yang membantu. Nanti tinggal diatur antara Ustadz Royhan dengan Umi Nunung dan Mbak Ratna. Nanti diatur-atur supaya anak-anak ini perhatikan kukunya, rambutnya, pakaiannya. Jadi nanti kalau datang santri baru, oh ini mah tanggung jawab Om Ciweng, berarti 2 orang. Oh ini mah Egi, ini mah Agus, ini mah Mamen, ini mah siapa gitu. Jadi pertama Mbak Oten, ini mah Kang Dang, nanti punya tanggung jawab masing-masing. Supaya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, Uwa akan mencukupi segala kebutuhan baik santri insyaallah ataupun dengan akhwat, dengan guru-gurunya, dengan syarat ikuti aturan pondok. Nah, ini yang belum gua melihat itu, kalian bermain ataupun menggunakan luang waktu dengan Al-Quran. Nah, ini. Jadi jadwal ngaji memang ada, tetapi selepas selesai ngaji, kalian tuh jangan lepas Al-Quran. Menghafal lumayan, nanti untuk setoran seayat, 2 ayat, 3 ayat, surat, 2 surat. Siap? Nah, berarti kalau begitu mungkin bisa dikatakan besok lah ya, ataupun sekarang. Nanti jam 9 ya, jam 9 tuh udah tidur. Karena ini untuk menjaga kesehatan, dan nanti dini hari kita sudah bangun kembali untuk tahajud dan sebagainya. Insya Allah nanti mungkin dimulai terkait dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, termasuk susu dan buah-buahan. Insya Allah paling cepat nanti dimulai kita hari Jumat, karena menunggu kiriman-kiriman para donatur yang sekaligus kerja mau ke sini. Jadi nanti kalau habis tinggal laporan, habis laporan itu. Dan itu juga berlaku untuk kalian, untuk santri-santri aki-aki. Nah, tapi tolong ya, tolong saling merasa memiliki, jangan saling mengandalkan. Periksa air, listrik, kebersihan lain sebagainya, periksa. Saya minta besok untuk yang kolam Ustadz Royhan dibersihkan, itu masih kotor. Jadi kontrol air, kalau sudah penuh isi toren, isi bak, sisanya langsung isi ke kolam. Jadi jangan sampai malam-malam sampai meluap sementara kolam tidak ada airnya. Jadi diatur. Silakan itu mah nanti tugas wa ulang lah sama yang lainnya, Om Ciweng dijadwal. Siapa yang tanggung jawab air, siapa yang tanggung jawab mematikan lampu, karena ini terkadang lampu siang-siang masih menyala. Nanti diberi bagi-bagi tugas apa saja nanti yang harus dilaksanakan oleh santri pondok tirakat. Nah, jadi terus
jadwal ngaji kalau bisa ditambah, jangan cuma habis duhur, habis maghrib, tapi ada habis duhur atau habis asar, ditambah jadwal ngajinya. Atau nanti bisa dibantu dengan Ustadz Royhan, jadi bisa misalkan nanti jamnya selesai ngajar santri tahfidz, nanti ajar santri tirakat, ngajarnya apa aja lah nanti, karena mereka juga perlu diberikan wawasan yang lebih. Nah, silakan nanti Om Iqbal musyawarah, karena ini juga harus selaras lah. Karena apa? Karena pertama ya kalau kemarin-kemarin mungkin kita belum melibatkan banyak orang lah. Nah sekarang kita malu kalau kita tidak memperlihatkan tanggung jawab. Seandainya nanti ada yang masuk susu kita, terus sayuran kita, buah-buahan kita itu, karena kita juga harus memberikan kepuasan. Selain daripada kita laksanakan pesantren dengan lillah, tapi tetap kita juga harus memperhitungkan, mempertimbangkan orang-orang yang baik sama kita. Nah jadi jangan buat kecewa siapapun, keluarga, para donatur dan sebagainya. Jam 9 pokoknya selain daripada ada jadwal tertentu yang ditentukan oleh Ustadz, jam 9 tidur berarti. Kecuali misalkan nanti ada jadwal-jadwal mendadak Ustadz. Contoh misalkan ada simaan atau ada murojaah bareng misalkan sebagainya, nanti di jadwal jam 9 itu boleh. Yang tidak boleh itu tidak ada kegiatan keliaran. Jadi kalau jam 9, jadi uang masih perbolehkan, mau jam 10 ataupun lebih, selama itu dalam kaitan dengan kepentingan pondok, silahkan. Misalkan malam-malam kita mau belajar gadang, belajar tambahan apa lagi itu kan, silahkan. Cuman kalau tidak ada, berarti beres jadwal itu, istirahat. Nah, kalau sudah dikobong, mangga. Itu mau menghafal Al-Quran, yang penting jangan bercanda, jangan main-main yang tidak jelas. Nuansa pondok pesantren harus betul-betul diciptakan. Kenapa? Karena kita akan menyambut saudara-saudara kita yang baru. Nah, gua tidak mau memasukkan dulu santri-santri baru sebelum kalian disiplin. Awas. Akhwan, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Niat kita ngaji di sini. Kan, jangan banyak bercanda, jangan pacaran, jangan neko-neko lah pokoknya. Kalau misalkan mau neko-neko nggak mau diurus, silahkan pulang. Nah, kita hanya mau ngurus yang siap diurus, yang mau diurus. Jadi usahakan disiplin, tertib, sesuai jadwal. Kalau sudah selesai jadwal ngaji, tidak berarti kita bebas bermain. Meskipun memang bermain boleh-boleh saja, tapi harus punya semangat bagaimana di luar daripada jadwal ngaji kita tetap ada ngaji, menghafal dan sebagainya. Nah, di print di atas, ngeprint hiji wae lah. Nah, jadi malam hari ini sudah mulai diaktifkan. Nanti monggo kepada semua jamaah ataupun semua santri diatur lah. Harus ada yang tanggung jawab kebersihan masjid, WC, kamar mandi dan sebagainya. Silahkan mau dijadwal atau barang-barang, termasuk listrik, air dan semuanya harus diatur rapi. Tidak boleh ada yang berantakan, tidak boleh ada sampah, tidak boleh nanti ada apa-apa yang kurang. Itu insya Allah sepakat malam itu dengan para jamaah Hamas, karena mereka adalah sebagai daripada orang-orang yang membantu pergerakan kita, utama dalam konsumsi dan sebagainya. Jadi mungkin nanti malam Jumat, malam Sabtu, termasuk malam Senin, berarti nanti ada masak untuk jamaah, tapi sifatnya nanti infak. Jadi misalkan nanti jamaah yang malam Sabtu bermuda itu kan masak untuk berapa porsi, nah, berarti nanti mereka bukan bayar tapi infak untuk minggu depan supaya dia bisa makan kembali. Kemudian untuk yang malam Senin juga jamaah sama, jadi nanti itu sifatnya order. Misalkan menu malam ini kajian Hamas mau nasi goreng sama ceplok telur gitu kan, misalkan jatuhnya harga berapa, berarti nanti kita infaknya senilai itu.
Jadi supaya ada perputaran perekonomian juga, daripada makan di luar, makan di sini, mumpung kita ada yang ngurusin. Malam Jumat misalkan ada pesanan menunya mau apa, ya masak, kita riadohan, juru masak, nyiapin masakan. Nanti selesainya ada infak. Infaknya langsung nanti masuk ke dapur. Siapa tahu nanti belanja habis 100.000 dapatnya 1 juta, kan nggak ada yang salah di situ. Ada perputaran. Kita break sebentar. Jadi gitu ya, Sadoihan, agar bagaimana sistem supaya anak-anak ini progresnya cepat dan bagus. Jadi ditambah jadwal waktunya nggak apa-apa. Jadi lebih banyak lah. Jadi kan ngapain juga sih sebetulnya kalau sudah ngaji malah main-main. Jadi nanti bisa ditambahin waktu. Jadi kalau misalkan bisa berapa jam, bisa 1 jam kalau ngaji? Ya kalau misalkan jadwal ngaji berapa jam punya? Setengah jam. Jam. Jadi nanti mah jadwalnya lebih dipadat, lebih diperpanjang biar apa ya, karena juga tidak ada kegiatan lain selain mengaji. Jadi pokoknya sekarang mah di otak tuh ngaji ya gitu kan. Jadi nanti ruang gerak mereka untuk main itu sedikit gitu. Jadi membiasakan mereka untuk bisa ngaji demikian. Nah ini utamanya untuk apa, akhwat ya. Jadi sepertinya kalau akhwat itu harus lebih hati-hati, lebih dijaga dari perilaku, dari bahasa dan sebagainya. Bukan berarti yang ikhwan boleh kan, cuman inti yang lebih sensitif, lebih rawan itu adalah di akhwat. Jadi harus lebih maksimal gitu kan, harus lebih maksimal karena perempuan-perempuan inilah yang nanti akan menjadi ukuran ketika akhlaknya seorang santriyah atau akhwat itu bisa lebih dominan diperhatikan oleh wali-wali santri yang lain. Nah, jadi usahakan sebagaimana aturan bahwa santri akhwat tidak boleh bermain di tempatnya ikhwan. Pondok putri tidak boleh bercampur dengan pondok putra. Jadi makanya Uwa minta jadwalnya diperpanjang gitu, agar waktu mereka ngaji itu lebih banyak ketimbang waktu bermain. Apa-apa lah. Jadi supaya mereka juga tertantang adrenalinnya untuk terus berusaha, kemudian mereka diberikan target-target gitu kan. Target hafalannya harus memang punya target. Nah, di insyaallah nanti Umi Nunung akan bacakan jadwal supaya kalian paham, dan juga nanti baiknya santri tirakat ini mengikuti jadwalnya Sadi Tahfidz. Siapa tahu nanti kalian tidak ikut menghafal karena mengikuti jadwal, jadi lebih cepat nanti menjadi menghafal Qur'annya. Nah, jadi kalau memang ada waktu senggang, usahakan jadwal mengikuti Sadi Tahfidz. Dahar jadwal dari sarwanya. Nah, ari dahar jadwal sarwa mah jadwal ngaji kudu sarua. Era atuh manya dahar 3 kali ngaji sekali. Gitu. Ada yang mau bertanya? Barangkali. Nanti nunggu Om Iqbal. Jadi intinya gitu Satrihan ya. Perbanyak jadwal ngaji, artinya ditambah waktunya. Kemudian kasih mereka PR. Kasih mereka PR. Jadi kalau misalkan sekarang sudah apa, biar ketika dia keluar itu menyelesaikan PR-nya untuk besok. Pokoknya Wa Minami setiap habis pertemuan itu kasih mereka PR, pekerjaan. Dan nanti untuk disetorkan di pertemuan berikutnya, agar mereka begitu selesai ngaji itu langsung mengerjakan tugas. Tugasnya bebas, bukan? Tugasnya bebas, silahkan berinovasi saja, inovatif mengenai tugas, tidak meski harus yang sesuai dengan jadwal. Kan? Misalkan sekarang jadwalnya tahsin, tugasnya bisa boleh bukan tahsin. Mereka dikasih tugas apa? Misalkan dikasih
suruh menulis bisa kasih contoh, atau suruh ngapain, suruh apalah, yang penting ada aktivitas setelah mengaji. Nah, jadi usahakan setiap selesai kita memberikan materi, jangan kelewat memberikan apa? Tugas. Jadi pekerjaan kobong berarti ya, bukan pekerjaan rumah ini mah. Jadi pekerjaan kobong. Silakan nih maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada yang lakinya kurang ngopi nih, kok gak semangat banget jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa. Oke. Terima kasih pada Wano atas kesempatannya buat Nono untuk membacakan kegiatan santri dan santriwati pesantren mau bodas ya, pesantren apa ya. Insya Allah ini kan jadwalnya ini dari. Nah, adapun beberapa kegiatan yang kita para guru-guru ya udah susun untuk sop paginya. Sekarang saya akan membaca sop pagi hari. Untuk sop pagi harinya itu yang pertama kita harus bangun pagi, terus yang kedua mandi pagi, habis itu sholat subuh berjamaah. Nah, sholat subuh berjamaah itu untuk para ikhwannya itu sholatnya di masjid, sholat berjamaahnya di masjid, dan untuk akhwatnya sholat berjamaahnya di kobong. Terus yang kedua itu adalah sedekah pagi. Nah, sedekah pagi itu walaupun tidak berupa uang, tapi kita saling senyum antara sesama, antara sama ustazahnya, sama sahabat-sahabatnya di kobong, sama teman-teman ikhwan ahwat, jadi itu termasuk sedekah ya, senyum ya, kasih senyum yang ceria gitu ya. Habis itu kita sarapan bersama-sama, terus selesai sarapan ada sedekah pagi, terus ada setoran dan murojaah. Nah, ini belum zikir pagi ya. Habis sholat subuh, ini nanti kita udah usul dari Wano, nanti kita akan ngadain zikir pagi ya, zikir pagi dan petangnya. Habis itu baru selesai setoran, habis itu murojaah. Seperti biasa. Nah, untuk setoran dan murojaahnya ini usulan dari Ustadz Rehannya, kita di masjid ya, karena kata Ustadz Rehan yang sudah berpengalaman, biar lebih fresh, biar lebih segar seperti itu ya, dan mudah menyerap ya. Udah ada, bagaimana santri mudah nyerap ya, udah berapa hari kita coba di masjid, udah ngerasain ya, 3 hari ya, cepat nangkapnya ya. Nah, terus habis itu ada jam belajar. Memang untuk jam belajarnya ini kita udah jadwalkan untuk pagi harinya 1 pelajaran dulu, karena memang kita masih nunggu masukan dari pembinanya. Karena ini cuma pelajaran ini masukan dari Ustadz Rehan sama Mbak Nunung ya, jadi 1 hari 1 pelajaran. Habis itu sholat duha ya, sholat duha tetap sholat berjamaah di kobong masing-masing, dan Rehan pimpinnya, ikhwannya, dan di kobong saya tanggung jawab saya ya yang akhwat. Nah, untuk sop siang hari, yang siang hari ini ada sholat zuhur berjamaahnya, makan siang juga bersama, terus ada tidur siang. Nah, udah masuk sop sore hari ini ada sholat asar berjamaah, mandi sore, bermain, menambah hafalan, ada tahsin juga, ada zikir pagi petang. Nah, selanjutnya ada sop malam hari. Sop malam hari ini ada sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Terus ada tilawah Al-Quran, baca surat Al-Mulk. Nah, seperti untuk akhwat dan imannya, sebelum tidur itu sikat gigi sama ambil wudhu dulu ya. Dan tidurnya tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Jadi jam 9 malam kalian semua sudah masuk dalam kamar masing-masing. Nah, sekarang kita akan terapkan di sini adalah sop akhlaknya. Nah, yang sop akhlaknya ini yang kita rangkum. Misalnya, kalau yang pertama kita harus selalu menggunakan kata tolong, maaf, permisi, terima kasih. Nah, misalnya untuk teman-teman minta izin, misalnya ustazah nih minta tolong sama Mila minta tolong ambilin ini. Jadi kalau menyuruh teman, jadi kita harus menggunakan kata minta tolong.
terus maaf. Jadi misalnya kita punya kesalahan sama teman yang lain, biasanya antara akhwat dan ikhwan, begitupun akhwat sama akhwat saling ledek sampai ada yang nangis seperti itu ya. Perbaiki bicara. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata binatang tuh banyak sekali masih keluarinnya. Itu banyak sekali. Mulai malam ini saya tidak mau dengar lagi ada kata-kata seperti itu. Dan ketika ada yang ada temannya yang mengucap kata yang tidak baik, habis itu ada yang tersinggung sampai nangis, kalau perlu harus minta maaf. Itu yang harus ditanamkan buat kalian ya. Kalau sudah melakukan kesalahan harus minta maaf. Terus kalau meminta tolong harus minta tolong gitu ya. Habis itu kalau sudah ditolong sama teman atau udah dikasih bantuan sama teman, jadi harus menggunakan kata terima kasih seperti itu ya. Yang paling penting Mi, boleh menambahkan ketika mereka dikasih tugas piket itu suka pada ini gitu Mi, itu anak-anak itu harus paham semua tuh. Terus ini tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong ya. Banyak sekali nih santri-santri ini pintar berbohong. Ya. Terus jika malas mengaji alasan pusing lah. Disuruh ngaji pusing. Ngomong masalah ikhwan, pasti ada yang semangat nih. Kalau udah begini ngomong cowok tuh banyak yang semangat. Makanya kita suruh pulang nikah aja kan ya. Terus harus punya rasa malu. Jadi ini yang saya tekankan ini buat anak-anak yang akhwat, apalagi yang sudah balik. Saya selalu bilang harus tanamkan rasa malu, apalagi ketemu sama teman ikhwan juga. Jangan seperti itu Mila. Terus yang lain Farsa juga gitu kan, Kartini. Pokoknya yang besar itu harus yang jadi besar. contoh. Jadi contoh untuk adik-adiknya, Ya. untuk yang baru juga. Seperti ya. Nah, untuk berbicara itu dengan lemah lembut gitu ya. Jangan teriak-teriak. Ini kadang disuruh sampai ada yang teriak-teriak kencang gitu kan. Terus ada yang saling ngomongnya kasar. Itu kalau perlu dibuang ya. Mulai dari kobong ini keluar dari aula ini langsung dibuang itu ya, dan saya tidak mau dengar lagi. Ketika kalau ada saya mendengar lagi ada perkataan seperti itu, saya akan kasih sanksi buat kalian. Seperti itu ya. Nah, untuk sop kemandirian, sekarang kita masuk sop selanjutnya, itu sop kemandirian, yaitu cuci piring sendiri sesudah makan. Habis itu buang sampah pada tempatnya. Terus mencuci pakaian sendiri. Untuk pakaian dicuci sendiri ya, biasanya kan nyuci saja ya, yang nyuciin pakaiannya. Nah, mulai besok harus cuci sendiri ya pakaiannya. Baju yang berantakan ya. Tidak ada boleh baju yang berantakan, baju kotornya harus ditata dengan rapi semuanya. Terus untuk merapikan tempat tidur. Nah, jadi di kobong akhwat itu kita udah siapkan tugas masing-masing untuk bersih. Tapi kalau untuk kamar masing-masing dibersihkan sendiri-sendiri ya, yang punya kamar. Tapi kalau di luar kamar sampai dapur, kamar mandi sampai di ruang depan itu yang punya tugas itu harus dibersihkan dengan rapi. Nah, pokoknya siapa yang malas saya tetap arahkan biar semangat ya, karena ini untuk ini juga ya, untuk kenyamanan bersama seperti itu. Nah, ini ada sop pekanannya ya. Puasa Senin Kamis, alhamdulillah hari ini ada yang berhasil ya, yang puasa Seninnya, sunahnya ya. Terus ada berapa yang bolong karena memang ada alasannya. Terus nanti ada bersih-bersih pesantren, kita udah jadwalkan juga. Jadi bersih-bersih pesantrennya itu 1 minggu sekali. Semuanya ikhwan akhwat terlibat semuanya. Terus bacaan surat Al-Kahfi jangan lupa itu setiap malam Jumat. Terus nanti kita akan ngadain setiap minggu tuh murojaah 1 juz. Kita sama-sama duduk, sama-sama ngaji 1 juz dalam 1 kali duduk. Habis itu nanti nonton bareng. Nah, nonton barengnya juga ada ya. Terus nanti tiap minggunya 2 minggu sekali nanti kita akan kedatangan pembicara. Jadi pembicara itu nanti yang kasih ngisi motivasi ya, motivasi bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya. Habis itu nanti ada olahraga sunnahnya juga. Nanti kita akan belajar memanah ya, berkuda. Terus ada rihla juga. Jadi rihla itu adalah jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan di sini? Semua. Tidak, iya ya. Terus ada bela dirinya juga, olahraga bela dirinya juga. Oke, sekarang saya akan bacakan jadwalnya ya, dari bangun sampai tidur lagi.
Yang pertama itu adalah pukul 3.30 membangunkan santri, dan santri harus sholat tahajud berjamaah. Seperti itu ya. Terus jam 4.15 santri dan santriwati sudah mandi dan sholat subuh. Ikhwan tetap berjamaah di masjid, akhwat di kobong. Nah, untuk habis sholat subuh kita lanjutkan dengan bacaan zikir pagi. Itu semuanya. Yang akhwat, nanti yang ikhwannya dipimpin sama Ustadz Rehan, nanti yang akhwatnya saya pimpin sendiri. Terus yang selanjutnya itu santri dan santriwati baca zikir paginya di kobong ya. Nah, karena di sini ada keutamaan daripada zikir pagi itu sendiri, gitu ya. Ada keutamaannya dan memang harus kita amalkan seperti itu ya. Terus jam 5 itu setoran hafalan dan murojaah. Sesuaikan dengan kemampuan santri beberapa surat, berapa juz yang akan dimurojaah setiap harinya. Jadi untuk setorannya, gitu ya. Perhatikan di sini ya. Untuk setorannya, jadi sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi misalnya satu surat, misalnya satu ayat, 2 ayat. Jadi yang penting setiap hari itu kita ada setorannya, gitu ya. Termasuk saya pribadi, saya ada setoran pada Ustadz Rehan. Terus jam 6 itu habis dari pulang setoran sama murojaah, yang punya tugas buat akhwatnya itu langsung bersih-bersih di kobong, ya. Jadi kayak tadi hari ini Mila udah diberlakukan mulai hari Senin tadi, Mila bersih cuci piringnya. Tadi enggak ya karena sakit, ada Ukti Ratna yang bantu. Nah, yang akhwat yang lain bersihin kamar masing-masing karena tiap pagi harus tetap bersihin kamar ya. Itu yang harus ditanamkan buat kalian. Habis pulang dari setoran harus bersih-bersih kamar masing-masing. Gitu ya. Dan selanjutnya yaitu sholat duha. Nah, ini sholat duha ini masih banyak yang malas. Sebagian, alhamdulillah saya melaksanakannya sama yang kecil-kecil ini yang semangatnya luar biasa. Tapi giliran yang udah balik ini luar biasa malasnya minta ampun ya. Itu harus di kantor gendor dulu kan. Ada aja alasannya ngantuk lah, habis ini lah. Jangan ada yang kunci pintu, soalnya suka susah Pintunya dikunci. Itu Wak, ini anak-anak itu kalau dibangunin malam tuh dikunci. Sengaja Pak dikunci pintunya. Mila. Untuk makan paginya, untuk akhwat di kobongnya masing-masing, begitupun di ikhwannya di kobongnya masing-masing. Jadi untuk petugas masaknya paling nanti kita akan kirim utusan, ambil lauknya saja. Jadi biar ikhwannya juga nih kadang datang ke sini, datang ke kobongnya akhwat itu naik ke atas minta makan, habis itu ngintip di lubang-lubang padahal ada akhwat di bawah. Ini tiap hari kejadiannya ini. Itu tiap hari itu. Kadang Habib masuk melonong aja. Jadi pagi. Tapi ini untuk pelajarannya karena kita masih masukan dari pembina-pembina yang lain, tapi untuk sementara untuk pelajarannya kita isi sehari itu 1 pelajaran. Kayak tadi contohnya kita belajar tentang bahasa Arab ya hari ini ya. Ya. Ya enggak, hari ini belajar bahasa Arab kan? Ya. Ya. Nah, besok saya yang ngisi yaitu tentang belajar adab dan akhlak. Oke, terus nanti selanjutnya ada kitab belajar kisah Nabi, belajar banyak kitab-kitab yang lain nanti yang akan diajarkan sama Ustadz Rehan juga. Jadi saya sama Ustadz Rehan TikTok di situ maksudnya tuh saling bergantian, hari Senin mungkin Ustadz Rehan, habis itu saya ganti, habis itu selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya ini usul Mbak Ratna, Ustazah Ratna itu bisa ngajarin anak yang kecil-kecil kan belum terlalu hafal nih, kayak huruf hijaiyah kayak gitu. Jadi kan pelajarannya masih sama. Boleh. Jadi boleh. Karena masih apa itu namanya? Untuk ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an ya, belum pada hafal. Yang nanti biar dipegang sama Ustazah Ratna,
yaitu jadwalnya nanti pagi hari sama sore hari. Nanti kita Umi, sesuaikan ya. gua berangkat pengajian dulu ya sama anak-anak berangkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya yaitu Nah, materi pembelajaran habis itu sholat zuhur. Sholat zuhur tetap berjamaah. Terus untuk makan siangnya, makan siang sama-sama ya. Nah, tidur siang. Saya harap untuk anak-anak jam 1 sampai jam 2 itu minimal 1 jam itu kalian harus tidur siang. Itu wajib. Habis sholat zuhur, habis makan siang tuh kalian harus tidur siang dan istirahat. Karena apa? Usahakan tidur siang digunakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan energi dan menguatkan konsentrasi agar fresh dan siap untuk aktivitas selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita jam 2 jam 14.00 sampai jam 15.30 itu mandi sore, sholat asar. Habis sholat asar itu kita lanjut zikir petangnya. Ya, jadi tetap kepada ini untuk akhwatnya tetap sholat jamaah di Gobong ya. Artinya sudah tidak ada alasan lagi untuk sholat berjamaah di masjid yang akhwat. Sholat berjamaah di Gobong. Biar ikhwannya aja di masjid, oke? Terus habis itu jam 15.30, 16.30 sampai mau masuk maghrib, kalian harus ada tambahan hafalan. Ya, nambah hafalan, mau 1 ayat, 2 ayat tuh harus tetap ada nambah hafalan. Bagi yang sudah membaca ayat Al-Quran dengan dibaca berulang-ulang 10 sampai 20 kali, sehingga tidak jadi harus diulang-ulang ya. Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, itu ada nanti dibantu sama Ustazah Ratna. Jadi yang anak-anak kecil yang belum baca Al-Quran, biar dibantu sama Ustazah Ratna untuk berulang-ulang, kemudian untuk ditauqir. Jadi dibaca biar anak-anak dengar, seperti itu diulang berkali-kali seperti itu. Habis itu nanti habis selesai itu ada acaranya bebas lah. Jadi kalian bisa bermain sepeda, bisa nonton. Nah, nanti kita akan adakan acara nonton itu 1 minggu sekali. Nanti kita akan nonton acara kisah-kisah Nabi dan Rasul. Habis itu nanti tentang motivasi-motivasi buat anak-anak seperti itu ya. Selanjutnya yaitu 18.00 sampai 9.00 itu sholat maghrib, tilawah, membaca surat Al-Mulk bersama. Nah, kalau untuk sholat maghrib tetap ya sholat di masing-masing ya, laki di masjid dan akhwat di Gobong seperti itu. Habis itu sholat isya, makan malam sama setoran hafalan seperti itu ya. Nah, jam 20.30 sampai 21 persiapan tidur malam, berwudu dan bersih-bersih. Sebelum tidur membaca doa. Ada yang mau ditanyakan sama jadwal ini? Nggak ada. Yang akhwat? Mungkin Ustaz Terhan ada masukan? Jangan mangguk aja. Mungkin yang lain dari Ustazah Ratna, dari Teteh, dari santri dan santriwati, oke? Dan saya harap jadwal yang kita sudah tulis, kita udah pikir sampai berapa minggu, udah rancang semuanya. Saya harap bisa mematuhi semua, ya. Dan ada yang sudah mau bilang mau pacaran, mau nikah, ada yang putus cinta, sakit hati. Itu kata Wa Ano akan kita antar pulang, ya. Kita akan, karena kita mau hanya orang-orang yang siap mau belajar dan didik dengan cara yang baik dan benar. Tapi ketika kalian ingin menikah, ya udah kita pulangkan. Tidak ada yang namanya kenal ikhwan lagi ini. Nggak ada lagi yang datang masuk kamar ustazah curhat masalah laki-laki lagi ini ya. Biasakan sebelum waktu 5 menit apa 10 menit sebelum sholat anak-anak udah pada siap. Ya, Jadi betul. jangan yang ini kesini kita harus menunggu teriak-teriak segala macam itu. Mulai sekarang nih, mulai besok lah ya. Iya, mulai besok. Santriwati ya. Jadi saya harap betul. udah mengerti gitu. Ustazah harap ketika udah waktunya azan, kalian tuh jangan ada yang kesana kemarin. Minta kerjasamanya lah ya. Jadi 5 menit atau 10 menit sebelum sholat zuhur atau sholat apapun itu,
kalian sudah siap-siap, ya udah rapi, terus waktunya udah azan, udah iqamah itu kita udah mulai berjejer, udah sama-sama mau melaksanakan sholat seperti itu ya. Paham? Paham? Jangan paham aja ya. Yang paling gede itu harus jadi contoh. Yang besar-besar. Ini saya malah semangat sama yang kecil-kecil deh, sama yang besar-besar ini memang kayaknya pada mau nikah katanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Mangus mau tanya? Oke. Mungkin ya Habib sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi benar-benar kita terangkan sama-sama, minta kerjasamanya ya, karena ini untuk kebaikan kita semua, untuk keberlangsungan kita semua, demi kenyamanan pondok ini semua ya. Kita ciptakan pondok ini dengan ramah, dengan nuansa Islam yang kental gitu ya, dengan tata krama yang bagus seperti itu Ustazah harapkan gitu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.